Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini di Yoga Bersama Rini, dan hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai pose secara lebih detail, yaitu wilting dan wheel pose. Karena di video sebelumnya itu ada transisi di mana kita melakukan wilting ke kayang. Jadi kita akan belajar di sini, saya akan bahas pelan-pelan dan saya akan juga bahas mengenai sedikit anatomikal, jadi teman-teman bisa agak make sense kenapa kita bisa melakukan pose ini dan kenapa kita tidak bisa melakukannya. Oke, sebelum saya jelaskan step by step how to do wilting ataupun wheel pose atau dalam Sanskerta kita sebut Urdhva Dhanurasana, saya akan jelaskan dulu bahwa ketika kita ingin mentransisi atau bertransisi dari wilting ke kayang, kita harus bisa kayang dulu. Itu logik ya, kita harus bisa kayang dulu. Nah, kayang sendiri itu untuk beberapa orang sulit dilakukan karena memang banyak sekali kriteria yang harus kita miliki di tubuh kita sehingga kita bisa melakukan kayang. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti nggak bisa atau tubuhnya misalnya terlalu kaku atau bagaimana. Kadang-kadang orang berpikir, aduh tubuh saya kaku sekali jadi saya nggak bisa melakukan A, B, C, dan D. Sebenarnya nggak juga, jadi bisa kita latih. Tapi apakah teman-teman harus berambisi untuk bisa melakukan pose itu? Tentu saja tidak, karena di pose yoga itu banyak sekali gerakan-gerakan yang mirip, jadi bisa teman-teman lakukan. Nah, mari kita bahas dulu kayang. Ketika kita melakukan wheel pose atau Urdhva Dhanurasana, teman-teman, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. 4, kalau saya bisa summarize. Yang pertama adalah pergerakan sendi bahu itu harus bisa ekstensi ke belakang secara cukup dalam. Saya menyebut ini dengan hyper extension. Jadi ini benar-benar bisa memanjang ke belakang. Yang kedua adalah ekstensi dari tulang belakang. Jadi tulang belakangnya mampu bergerak ke arah belakang, otot punggungnya mampu memendek. Yang ketiga adalah ekstensi dari sendi panggul. Jadi sendi panggulnya itu punya kemampuan untuk didorong ke atas. Jadi paha bagian depannya harus bisa memanjang karena itu yang membantu tulang panggulnya naik. Yang keempat terakhir adalah pergerakan dari sendi lutut. Kita sebut dengan knee fleksi. Jadi lututnya bisa menekuk ke arah belakang dan memendekkan otot paha belakang dan otot bokong secara maksimal. Jadi itu, kalau misalnya teman-teman nggak bisa melakukan kayang, tapi pengen bisa, karena mungkin penasaran dan lain sebagainya, itu 4 hal itu harus teman-teman perhatikan. Ya, karena di sana itu mengandung penguatan dan fleksibilitas secara bersamaan. Kalau kita ngomongin fleksibilitas adalah fleksibilitas dari sendi bahu yang mampu membawa tangannya benar-benar ke sana. Kemudian kalau kita berbicara mengenai strengthening atau penguatan itu di ekstensi tulang belakang ke arah belakang. Jadi membawa punggungnya ke arah belakang, ini otot punggungnya harus punya kemampuan untuk memendek sehingga tulang belakangnya mampu melengkung ke belakang. Yang keempat itu adalah fleksibilitas dari sendi panggul, tapi mungkin kalau kita berbicara sendi panggul itu dia berhubungan erat dengan paha bagian depan. Jadi paha bagian depannya itu harus fleksibel, harus bisa manjang sehingga pada saat panggulnya didorong ke atas itu otot paha depannya ikut manjang. Kemudian yang keempat adalah penguatan lagi. Jadi flexibility, penguatan, yaitu penguatan di area paha belakang dan area bokong. Ketika menekuk lutut ke arah belakang, itu otot paha belakang dan gluteus, hamstring dan gluteusnya itu mampu memendek secara maksimal. Jadi mungkin agak ribet didengerin, tapi kalau teman-teman misalnya pelajari pelan-pelan, kemudian Google lagi lebih dalam bagaimana cara latihan paha belakang, bagaimana penguatan area gluteus atau bokong, bagaimana latihan punggung, kemudian bagaimana sendi bahunya bisa fleksibel, mobilitasnya lebih baik, itu teman-teman bisa belajar dari informasi ini. Jadi mungkin saya kasihnya kulit-kulitnya aja, tapi kalau teman-teman pengen latihan lebih dalam, saya juga punya beberapa video yang yang mengarah ke sana. Jadi ada yoga untuk bahu, itu teman-teman bisa pakai, yoga untuk punggung itu juga teman-teman bisa pakai. Jadi mari teman-teman kita sudahi
penjelasan yang agak ribet itu. Kita mulai dengan, saya akan jelaskan dulu how to do kayang. Jadi kalau teman-teman mau dari wilding ke kayang, itu boleh lakukan kayang dulu, latihan kayangnya dulu, baru lakukan wilding ke kayang. Mari kita mulai dengan posisi tiduran terlentang ke belakang. Kita boleh peluk lutut dulu yuk, depan dada biar nyaman pinggangnya. Bawa ke kanan dan ke kiri, nyamankan. Kemudian kalau sudah, mari kita bawa tangannya di samping, kita mulai dari bridge pose. Biasanya saya akan mulai dari bridge pose kalau di kelas. Tangannya press kuat sekali di bawah, kemudian pusar tarik masuk. Kita angkat panggulnya naik ke atas, ini adalah gerakan hip mendorong ke atas ya, atau hip ekstensi. Kemudian kita letakkan telapak tangan itu ke arah kaki, jadi jari tangannya ke arah tubuh. Ini bagian pergelangan tangannya ke expose ke arah luar. Oke. Dari sini pelan kita angkat pinggul kuat, press tangannya. Biasanya saya akan letakkan kepala dulu di bawah biar lebih nyaman. Kemudian perbaiki posisi tangan, nyamankan posisi tangan, kemudian baru angkat. Naik badannya ke atas, boleh press. Kemudian lihat ke arah bawah. Kakinya boleh press di matras kuat, terutama bagian tumit kaki, dan perlahan rilis. Oke. Nafas di sini, turun pelan-pelan, lalu bawa lutut ke arah dada, berguling kanan kiri, nyamankan lagi sih area pinggangnya. Nafas panjang, breathe in, breathe out. Kita lakukan satu kali lagi. Press kakinya di bawah, tangannya ke arah sisi dalam atau sisi tubuh. Kemudian kuat sekali, angkat dadanya naik up. Kepalanya letakkan dulu, nyamankan posisi tangan, lalu press up, bawa ke wheel pose. Kalau misalnya tangannya bisa lurus, luruskan maksimal, dadanya didorong ke depan. Tahan sejenak. Lalu untuk turun, biasanya turunnya agak berantakan. Kali ini kita coba latihan. Turunkan dulu kepalanya pelan-pelan ke bawah. Lalu pinggulnya turunkan. Lalu biarkan badannya istirahat di sini. Biasanya saya akan minta teman-teman untuk luruskan kaki ke depan atau peluk lutut depan dada. Manapun yang nyaman dilakukan. Bernafas panjang. Breathe in and breathe out. Oke, untuk selanjutnya kita akan lakukan wilding to wheel pose. Mari kita langsung bawa ke downward facing dog, teman-teman. Kita press tangannya kuat. Pastikan teman-teman sebelum melakukan ini sudah stretching karena tadi saya belum. Jadi rasanya agak nggak nyaman. Pastikan sudah latihan dulu, teman-teman. Breathe kalau bisa malah latihan yang video sebelum ini ya. Inhaling and exhaling, nafas. Mari. Untuk memudahkan teman-teman melakukan wilding, saya lebih senang mengambil dari Scorpion Three-Leg Dog. Jadi mengangkat kaki kanannya tinggi sekali ke atas, menekuk lutut, kemudian membuka pangkal pahanya tinggi. Lututnya arahkan ke atas kuat sekali, tahan di sini dulu. Kemudian kita dorong badan ke plank pose. Dalam posisi plank, benar-benar plank. Jatuhkan kaki kanannya ke belakang. Kita mulai dari posisi kanannya, bawa naik tangannya ke atas, up, didorong pinggulnya ke atas, dadanya dibuka, nafas di sini. Kemudian kita akan posisikan badan ke wheel pose, pelan. Kita mulai dari kaki, kakinya diputar ke arah depan full, seperti reverse tabletop position. Kemudian angkat badannya naik lebih tinggi, dada lebih tinggi, telapak tangannya siapkan yang kanan. Bawa jari tangannya itu mengarah ke arah badan atau ke arah kaki. Kemudian pelan-pelan cari lantai. Plek, bawa ke bawah. Kemudian bawa jari-jari tangan yang kiri ke arah dalam. Jadi kita masuk ke dalam wheel pose. Diam di sini sebentar, nikmati wheel pose-nya. Baru kita balik lagi ke downward facing dog dengan cara kita rubah dulu tangan kiri ke arah samping atau ke arah depan, press kuat, baru balik ke downward facing dog. Nafas panjang di sini, breathe in, breathe out. Nah teman-teman,
Biasanya kalau di kelas saya perhatikan beberapa orang kesulitan mungkin karena sendi bahunya kurang banyak ruang geraknya sehingga tidak bisa melakukan hyperekstensi sendi bahu secara maksimal. Itu akhirnya telapak tangannya tidak ke arah dalam. Jadi posisi telapak tangannya tidak seperti ini tapi ke arah sana. Ketika teman-teman ke arah sana ini bisa kita modifikasikan menjadi reverse tabletop sebenarnya. Jadi kalau di kelas tetap pengen bisa wilting to kayang tapi kayangnya belum dapat, teman-teman bisa melakukan wilting to reverse tabletop. Jadi jangan sedih, selalu ada opsi kalau di kelas. Mari kita coba lakukan. Kita mulai dari scorpion three-leg dog kembali. Kita mulai di kaki kanan saja. Angkat kaki kanannya naik up. Kalau teman-teman mau kiri juga boleh ya. Arahkan lututnya tinggi sekali ke atas, kemudian bawa ke wilting, to plank, and then wilting up, naik dadanya. Nah di sini kalau misalnya teman-teman nggak pede sama sendi bahu, tapi masih pengen ngelakuin, masih pengen tetap ngeflow sama kelasnya, mari kita putar kaki ke arah reverse table. Ini tangannya langsung bawa ke samping, lalu press jari tangannya, perhatikan ke arah belakang, bukan ke arah dalam. Lalu angkat naik up, and then do the reverse tabletop. Pusar tarik masuk, nikmati sebentar nafasnya, and then cukup. Kita bawa kembali downward facing dog. Breathe in, breathe out, nafas. Kita ulangi di sisi kiri teman-teman. Mari, saya harus geser dulu biar bisa tetap kelihatan di kamera. Mari kita angkat kaki kiri naik. Kita dari wilting to kayang ya. Tekuk lutut scorpion three-leg dog, kemudian bawa ke depan. Jatuhkan kaki, angkat dada naik, kemudian persiapan to wheel pose. Kakinya dirubah dulu, jari tangannya cari lantai, arahkan ke dalam, press, and then up to wheel pose. Nafas panjang, breathe in, breathe out. Mari kita rubah tangan kanan dulu ke sisi depan untuk bisa ke downward facing dog. Nafas panjang, breathe in, breathe out di down dog. Kita lakukan yang versi reverse tabletop. Mari, kaki kiri naik, scorpion three-leg dog up. Buka pangkal paha, dorong ke depan ke wilting, up inhale. Rubah kaki reverse table, tangannya langsung ke belakang, jari tangannya sama kayak posisi tangan kanan, and then up. Nafas stay di sini, inhaling and exhaling, lalu cukup. Mari downward facing dog. Nafas panjang, breathe in, breathe out, stay. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga step by stepnya cukup jelas. Kalau misalnya nggak jelas, boleh banget tinggalkan pesan di kolom komentar, tanya, Bar ini nggak jelas bagian ini. Oke, terakhir yang akan saya bahas adalah kalau teman-teman misalnya nggak bisa melakukan wilting. Jadi wiltingnya sendiri itu sudah terasa sulit buat teman-teman. Mari kita coba ya, sebenarnya ada beberapa opsi. Saya paling senang merubah wilting itu diganti dengan supported side plank, sehingga teman-teman masih bisa ikut flow ketika dalam kelas. Mari kita coba langsung biar teman-teman ngeh atau langsung oh ini yang dimaksud. Mari bawa ke downward facing dog. Sekali lagi, scorpion three-leg dog, kaki kanan naik up. Kita bawa dorong ke depan. Saya biasanya kasih opsinya adalah ini. Kalau nggak ke belakang berarti ke depan, ini supported side plank. Kemudian pinggulnya naik tinggi sekali, angkat dadanya, arahkan dadanya ke atas. Ini sebenarnya udah mirip banget. Breathe in, breathe out, tahan. Ini adalah posisi favorit saya untuk kasih opsi wilting. Tapi kalau teman-teman misalnya di sini sulit sekali, tangan nggak kuat, pinggulnya drop, berarti opsi yang selanjutnya adalah menurunkan lutut kiri. Jadi ke posisi gate pose ya. Bawa kakinya slide ke samping, baru kaki kanannya ke belakang. Ini agak susah dilakukan karena beda kaki. Jadi saya jelaskannya biasanya kalau di kelas agak ribet. Karena harus ganti kaki. Jadi
Yang favorit saya adalah supported side plank. Tapi kalau misalnya sulit, berarti teman-teman ke gate pose. Angkat tangan, lalu buka dada ke atas. Breathe atau ke samping sana, boleh. Yang penting nyaman, dadanya terasa terbuka. And then release, cukup. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita ulang satu kali lagi di posisi kiri. Down dog dulu, inhale. Angkat kaki kiri, scorpion three-leg dog, buka pangkal paha. Kemudian dorong badan ke depan, kalau wild thing dibawa ke belakang. Kalau supported side plank, bawa ke depan. Kemudian badannya boleh putar ke arah sebelah kiri, dadanya dibuka ke atas. Nafas di sini. Breathe in, breathe out. Kalau ini sulit, opsi selanjutnya adalah menurunkan lutut kanan, membawa kaki kiri ke belakang, tangan kiri diangkat, and then dada dibuka, nafas. Breathe in and breathe out di sini. And then exhale, cukup. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai wild thing dan wheel pose. Itu adalah informasi sedetail mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman berdasarkan knowledge yang saya punya, kemudian sedikit research. Semoga bermanfaat. Kalau ada apapun yang pengen teman-teman tanyain atau mungkin Mbak Rini bahas lagi dong yang kayak gini, boleh banget, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman. Namaste.